Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Januari 2025 dalam pekan biasa kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Dalam rahmat itu pula kami bersyukur karena kami dapat merenungkan sabda Tuhan yang akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat meresapi sabdamu, sehingga menjadi kekuatan rohani bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 7, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya, Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran, atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan seorang imam menurut tata imamat Melkisedek, artinya menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci. Sejak hari kelahiranmu, sejak fajar masa mudamu, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut
Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bagikan selalu kasih Kristus. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini penuh dalam situasi tegang. Ketegangan itu terjadi antara Yesus dan orang-orang Farisi. Ketegangan ini juga dapat membuat situasi rumah ibadat menjadi kacau. Akan tetapi sebelumnya, Yesus bertanya sebelum melakukan mujizat, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Ini sebenarnya adalah sebuah teguran dari Yesus untuk orang-orang Farisi. Yesus lebih mengedepankan cinta kasih Allah dan hukum Sabat yang diberikan kepada manusia justru membuat orang semakin memahami bahwa arti dari Allah yang menyelamatkan dan menguduskan. Orang-orang Farisi ditutup oleh kesombongan, keiri hatian, dan merasa punya otoritas. Akhirnya segalanya berubah hanya karena nafsu belaka. Dalam Injil, kita juga mendengar bagaimana perilaku orang Farisi di rumah ibadat.
yang seharusnya terarah kepada Tuhan, tetapi malah jatuh kepada kesalahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin punya pengalaman yang demikian ataupun sama. Kita berjumpa, kemudian kita berbuat baik, akan tetapi justru perbuatan baik hanya menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena itu. Tuhan Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu. Kita pun dipanggil untuk sama seperti Yesus. Tuhan Yesuslah model dan tujuan hidup kita. Yesus membawa kabar baik bagi semua orang. Kita pun juga melakukan hal yang demikian. Di masa sekarang, orang sangat sulit untuk berbuat baik karena takut dicap dan juga punya embel-embel yang lain. Akan tetapi, sebagai orang yang telah dibaptis dan kita semua adalah anak-anak Allah, kita memiliki kesadaran iman. Aku berbuat baik tidak untuk ketenaran. Aku berbuat baik tidak untuk diriku sendiri, tetapi aku mau berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua juga ambil bagian dalam tugas keimamatan Kristus, yakni membawa semua orang pada keselamatan dan kekudusan. Semoga hidup kita semakin diarahkan dan semakin diberkati, sehingga kita mampu mengedepankan cinta kasih, agar semakin terciptanya kedamaian di bumi dan Allah merajai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kehidupan, ajarilah kami untuk selalu peka dengan keadaan sesama kami, sehingga dengan perkataan dan perbuatan kami dapat mewartakan keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi.